Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TWK ya. Gitu, ini konten perdana di tahun 2025. Ini adalah soal TWK tahun kemarin ya, kalau tidak salah ya. Gitu, FR 2024 kemarin. Oke, langsung saja. Soal nomor satu, dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada, golput bisa dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sudut pandang Pancasila, mengapa golput bisa dianggap bertentangan dengan dasar negara Indonesia? Oke, ini cukup mudah ya soal ini gitu. Jadi golput atau golongan putih itu melanggar prinsip demokrasi ya. Melanggar golput, melanggar prinsip demokrasi gitu ya. Nah, sedangkan dalam Pancasila yang berkaitan dengan demokrasi itu adalah sila keempat ya, yang berkaitan dengan demokrasi itu sila keempat gitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu ya. Nah, ini sila keempat. Nah, ini ya. Jadi jawaban yang tepat di soal ini adalah yang nah ini nih. Tidak memberikan suara dalam pilkada dapat melanggar sila keempat karena tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi. Oke, Caca jawabannya. Oke, soal nomor 2. Segitiga pertahanan negara adalah konsep menggabungkan tiga elemen utama dalam mempertahankan kedaulatan negara, yaitu pertahanan militer, sipil, dan ekonomi. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam membangun segitiga pertahanan yang kuat? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, jadi segitiga di sini kan dijelaskan segitiga pertahanan negara itu kan konsep menggabungkan tiga elemen gitu, dari mulai pertahanan militer, sipil, dan juga ekonomi gitu. Jadi ya, ketiganya itu harus gabung gitu. Jadi tiga elemen pertahanan negara itu harus gabung gitu, harus digabungkan. Nah, pertanyaannya kan mana yang lebih kuat gitu. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam membangun segitiga pertahanan yang kuat gitu. Coba yang A ini. Meningkatkan anggaran militer untuk pembelian, maksudnya ini ya, bukan pembelian alutsista. Ini kurang tepat ya saya rasa ya. Gitu yang A ini. Karena di sini hanya fokus kepada anggaran saja gitu. Ya kan? Kalau yang B nih, mengadakan program pelatihan bela negara bagi warga sipil. Di Indonesia tidak ada wamil ya. Gitu, berarti yang B salah, kurang gitu, artinya belum kuat, sistem pertahanannya belum cukup kuat gitu. Coba yang C nih, memperkuat kerjasama ekonomi antar sektor dalam negeri. Oke, kita simpan dulu. Kalau yang D nih, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan negara. Kalau yang ini, membangun infrastruktur pertahanan yang modern gitu ya. Oke, yang C, D, dan E ini cukup masuk akal. Nah, kalau ya, nah kita cek kembali ini. Memperkuat kerjasama ekonomi antar sektor dalam negeri. Ini hanya berfokus pada ekonomi saja, ya kan? Gitu. Sedangkan segitiga pertahanan negara itu kan harus gabung antara militer, sipil, dan ekonomi. Berarti yang C salah. Kalau yang D nih, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan negara. Betul. Kalau yang E nih, membangun infrastruktur pertahanan yang modern. Ini hanya fokus di infrastruktur saja gitu kan, pembangunan saja gitu. Jadi yang lebih tepat adalah yang D gitu. Di sini lebih jelas kan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertahanan negara. Oke, yang delta ya jawabannya harusnya gitu. Kalau menurut teman-teman misalkan kurang tepat jawabannya, silakan komen saja. Oke, yang D jawabannya. Oke, soal nomor 3. Dalam pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa rancangan undang-undang anggaran diajukan oleh Presiden. Tujuan utama melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses ini adalah, oke, kita cek satu persatu jawabannya. Agar DPR dapat menentukan penggunaan anggaran negara sesuai dengan prioritas yang mereka tentukan.
Oke, kita simpan dulu. Untuk memastikan bahwa presiden dapat menggunakan anggaran tanpa hambatan dari lembaga lain. Ini kurang tepat ya gitu. Jadi kalau presiden bisa menggunakan anggaran tanpa hambatan, sama aja mencontohkan tindakan korupsi namanya gitu. Ada potensi melakukan tindakan korupsi ya yang B ini gitu. Kalau yang C nih, agar DPR memiliki peran dalam menyimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini masuk ya yang D ini, yang C ini gitu. Kalau yang D, untuk memungkinkan presiden melaksanakan kebijakan anggaran tanpa memerlukan persetujuan DPR. Ini kan udah jelas melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR gitu kan. Berarti yang D ini salah. Ya kan, kurang tepat. Kalau yang ini, agar DPR dapat bisa memberikan panduan khusus terkait kebijakan keuangan pemerintah. Justru DPR itu hanya sebagai penengah saja gitu ya. Hanya mempersetujui gitu kebijakan dari presiden. Ini yang E kurang tepat, berarti yang lebih tepat yang ini, yang C ya kan. Jadi DPR memiliki peran dalam menyeimbangkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Oke, Caca jawabannya. Oke, soal nomor 4. Dalam konteks sistem integritas nasional, pendekatan yang paling ideal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah, oke, yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi, ini dalam sistem integritas nasional, gitu kan, pendekatan yang paling ideal dalam upaya pemberantasan korupsi, gitu. Pendekatan yang paling ideal, gitu. Artinya yang lebih kuat dan efisien. Nah, pendekatan yang paling ideal dalam memberantas atau upaya pemberantasan korupsi adalah mencegah adanya korupsi, gitu ya lah. Mencegah adanya korupsi, gitu. Bukankah kita sering mendengar mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu kan? Gitu. Jadi kalau bisa kita berusaha harus semaksimal mungkin kita harus cegah dengan adanya korupsi gitu ya. Jangan sampai ada salah satu baik itu di kalangan pejabat dan lain sebagainya yang melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat dengan konsep seperti ini, yang masuk akal dengan konsep ini yang mana kira-kira? Coba yang A ini. Menghukum para pelaku korupsi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Bisa sih gitu kan, menghukum para pelaku korupsi, tapi kan tidak masuk ke area sini gitu kan, tidak masuk dengan mencegah adanya korupsi, berarti yang A ini bukan ya. Kalau yang B nih, membangun sistem pencegahan korupsi yang efisien di seluruh lini pemerintahan. Benar. Kalau yang C nih, memastikan tujuan pembangunan tercapai dengan meminimalkan praktik korupsi. Artinya ini masih ada korupsinya gitu kan, artinya cuma meminimalkan saja gitu kan, mengurangi tindakan korupsi, belum masuk mencegah yang C ini gitu. Berarti ini salah. Kalau yang D ini, mendorong kerjasama internasional dalam memerangi korupsi untuk memperkuat citra positif Indonesia. Oke, kita simpan dulu. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan utama. Ini tidak fokus ke upaya dalam memberantas korupsi gitu ya. Tidak fokus yang E ini gitu. Hanya fokus ke transparansi dan akuntabilitas saja gitu kan, sebagai tata kelola negara saja yang E ini gitu. Berarti yang mana nih, apakah yang B atau yang D? Ya, yang masuk dengan yang termasuk dalam konsep mencegah adanya korupsi, berarti pilihan jawaban yang tepat adalah yang B ini gitu ya, membangun sistem pencegahan korupsi yang efisien di seluruh lini pemerintahan. Oke, yang beta jawabannya. Oke, soal nomor 5. Upaya berikut ini manakah yang paling mencerminkan cara mengatasi kurangnya masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Oke, kita cek satu persatu. Coba yang A ini, menghimbau masyarakat melalui media sosial untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ini bisa ya. Jadi kita simpan dulu. Mengadakan kegiatan kerja bakti rutin di lingkungan sekitar bersama masyarakat. Bisa. Yang BC ini, menyediakan lebih banyak tempat sampah di area publik.
Oke, bisa. Ini juga mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif melalui seminar lingkungan. Saya rasa ini yang Denny, tapi bisa kita coba dulu ya, kita simpan dulu. Yang ini melibatkan aparat pemerintah dalam menindak pelanggaran terkait kebersihan lingkungan. Oke, bisa ya. Gitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang paling mencerminkan gitu ya. Ini kelima pilihan jawaban cukup masuk akal gitu. Artinya soal ini lumayan cukup menjebak soalnya. Gitu ya. Coba yang A ini. Menghimbau masyarakat melalui media sosial. Nah, media sosial ini digunakan untuk anak-anak generasi muda saja gitu kan. Sedangkan masyarakat kan tidak semuanya generasi muda gitu. Ada yang tua-tua dan renta gitu. Ada yang tidak tahu cara menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Gitu ya. Berarti yang A ini kurang ya gitu. Kurang mencerminkan gitu artinya. Kalau yang B ini mengadakan kerja bakti rutin di lingkungan sekitar bersama masyarakat. Nah, ini yang lebih kuat, yang B jawabannya gitu. Oke, jadi kalau sudah ketemu jawabannya, yang langsung aja jawab gitu ya, yang beta jawabannya. Buat latihan kita bahas yang C. Menyediakan lebih banyak tempat sampah di area publik. Ini bisa, tapi kan membutuhkan biaya gitu kan untuk penyediaan tempat sampahnya gitu. Berarti ini yang C ini kurang gitu kan, kurang mencerminkan gitu. Kekurangannya ya kita butuh biaya untuk menyediakan alat tempat sampahnya. Kalau yang D ini mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif melalui seminar lingkungan, ini juga sama, perlu biaya gitu ya kan. Kalau yang ini melibatkan aparat pemerintah dalam menindak pelanggaran terkait kebersihan lingkungan. Kalau aparat itu kan lebih fokusnya ke arah hal-hal yang berbau kriminal gitu ya. Kalau cuman kebersihan lingkungan ya bisa dibicarakan baik-baik gitu ya. Yang E salah. Oke, yang beta jawabannya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.